sudah memberikan beberapa sambutan kata per kata kepada kita. Nah, baik, selanjutnya kita akan masuk pada acara ya. Oke, sebelum itu saya akan memberikan sedikit pengantar bahwa tema yang akan kita angkat pada pagi hari ini itu adalah tentang seputar ABK, anak berkebutuhan khusus. Dan tentu Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman sekalian sudah mengenal lebih dalam bagaimana ABK, bagaimana jenis-jenis ABK, dan juga apa sih sebenarnya ABK itu. Nah, data terbaru kalau dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kita mendeteksi di SLB itu terdapat sekitar 144.621 siswa. Dan jumlah ini tergolong sangat tinggi di Indonesia. Nah, maka dari itu dalam membahas tentang ABK, menarik kiranya ketika kita akan membahas tentang masa depan. Bagaimana sih sebenarnya masa depan ABK? Apakah masa depan ABK sesuram seperti apa yang kita pikirkan? Atau bahkan anak-anak ABK punya masa depan yang cerah? Atau bagaimana? Maka dari itu kita diharapkan kepada Bapak dan Ibu sekalian agar lebih dapat menyimak materi kita pada pagi hari ini yang materinya sangat luar biasa, Bapak Dr. Har dari Unipa Surabaya. Dan selanjutnya saya berikan kesempatan kepada moderator kita yang akan dipandu oleh Bapak Dr. Abdul Malik yang akan memandu jalannya acara sampai selesai. Baik, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tadi penata acara, Mas Fakihul Muqaddam yang sudah memberikan pengantar, dan terima kasih pula kepada Bapak Rektor. Mohon maaf Pak Rektor. Mohon pamit Pak Halek ya. Ini ada agenda kedua. Oke, silakan Pak Rektor. Terima kasih Pak Rektor. Mohon pamit Pak Madhar. Nggih Pak. Terima kasih. Matur nuwun Pak Madhar. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para peserta webinar pada pagi hari ini dan nanti sampai menjelang siang ya. Terima kasih sudah mendaftar dan memberikan apresiasi yang luar biasa sejak 1 bulan terakhir ini dan ikut mendaftar. Mungkin yang lain bisa masuk di tengah-tengah perjalanan karena ini memang salah satu hal yang penting dalam konstruksi ilmu pengetahuan di hari ini, bahwa kita menyebarkan ilmu pengetahuan kepada siapa saja dengan sukarela dan direlai oleh siapa saja. Dan yang menarik, terima kasih sudah bersedia Pak Dr. Mudhar MPSI yang sudah memberikan waktu luang ini. Jadi memang ada banyak hal yang perlu dibahas, tapi akhirnya kita memilih ABK, anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus ini menarik menurut saya karena secara terminologis meskipun besar itu dianggap anak. Jadi mereka usianya sudah remaja, 12 ya sampai 21 tahun kalau ngomong itu di psikologi perkembangan, tetapi mereka masih dianggap anak-anak. Loh, kok ada persepsi seperti ini? Ini menjadi menarik itu. Jadi apakah kita sebagai orang Indonesia ini atau kita semuanya sebagai akademisi masih menganggap mereka tidak punya kemampuan? Ini saya kira cara berpikir yang agak fatal ya. Maksud saya fatal, kenapa? Karena kalau kita nanti mendengarkan dari paparan Pak Mudhar bahwa akan kelihatan betul bahwa mereka itu punya kemandirian yang luar biasa. Mereka bahkan lebih ya, lebih dari apa yang kita perkirakan. Makanya Kompas tahun 2019 itu pernah menyitir, membuat sebuah artikel menarik ya berkaitan dengan Hari Penyandang Disabilitas Indonesia dan Dunia. Jadi ABK itu adalah individu yang istimewa. Jadi bukan sesuatu yang tercela, kita masih menganggap bahwa di antara kita, di antara mereka itu adalah orang-orang yang masih tidak memiliki kemampuan. Ini tentu saja agak seperti sekali lagi bahwa ada masalah dengan konstruksi berpikir kita. Kemudian yang kedua, adanya beberapa hal yang menurut saya pribadi ya, dan riset-riset yang saya lakukan di Madura itu,
masih belum adanya pemihakan. Jadi affirmative action-nya itu belum kelihatan, terutama di tingkat daerah. Kita melihat misalnya untuk mendapatkan pendanaan, nanti mungkin bisa cerita teman-teman dari SLB ini, untuk mendapatkan pendanaan, ini harus ke provinsi. Jadi akses ke provinsi itu masih jauh kan, lama dan banyak bicara. Nah, yang ketiga menurut saya kita sendiri ini seringkali memperlakukan mereka itu jadi tidak seimbang. Jadi tidak menarik. Gitu ya. Nah, saya dalam posisi ini sebagai moderator ingin memberikan banyak waktu kepada Pak Dr. Mudhar MPSI untuk menjelaskan ya sebenarnya peluang-peluang karir untuk mereka seperti apa, tantangannya seperti apa. Jadi kita tidak lagi beranjak ya, kita harus beranjak dari bahwa orang ABK itu orang yang tidak punya kemampuan. Hari ini kita harus melampaui itu. Bahkan mereka bisa berkarir dan seterusnya. Nah, saya kira beberapa Bapak Ibu dosen, kemudian mahasiswa dan para guru di SLB itu sudah tahu bagaimana pemetaannya. Nah, sekarang kita lihat Pak Mudhar ini. Siapa Pak Mudhar? Pak Mudhar ini adalah seorang psikolog dari Universitas PGRI ya, Surabaya ya, Pak. Iya, iya. Jadi beliau ini baru saja lulus. Baru saja apa sudah lama, Pak? Apa sudah merasa lama ya, Pak? Enak enggak? Lulus ketuaan. Oh, lulus ketuaan. Terima kasih Pak Mudhar. Jadi beliau ini dari Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Jadi kampusnya itu kalau dari Terminal Bungurasi kelihatan ya, Pak? Ya. Nah, saya itu kalau lewat dari jalan tol, gara-gara Pak Mudhar ini ada sekarang fakultas yang paling diminati oleh semua orang. Kedokteran ya, keperawatan apa kedokteran, Pak? Kalau di Unipa nggak ada yang berkaitan dengan kesehatan, itu kebidanan dan farmasi. Ada kebidanan dan farmasi. Wah, menarik. Jadi semoga nanti UIN bisa mengikuti jejaknya, Pak, sehingga nanti bisa ada dokter-dokter yang lahir dari rahimnya orang Madura itu ya. Jadi tidak perlu ke Malang, tidak perlu ke Surabaya gitu ya. Nah, Pak Mudhar juga adalah seorang magister psikologi dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Gelar doktornya ini dari Universitas Negeri Malang. Nah, yang menarik disertasinya Pak Mudhar itu tentang karir ya, Pak, bimbingan karir ya, Pak. Jadi saya memang menantang Pak Mudhar untuk mencari perspektif lain. Jadi kalau selama ini Pak Mudhar melihat lulusan-lulusan SMA yang normal itu dan di Surabaya, saya pengen Pak Mudhar meneropong itu puskapsi secara kelembagaan. Pak Mudhar pengen meneropong kira-kira ABK itu seperti apa dan peluang karirnya seperti apa. Saya kira Pak Mudhar akan saya kasih waktu, tempat tidak perlu ya Pak, karena Zoominar ini kan. Meeting room. Nah, kalau istilah teman saya sebelah ini meeting room ya. Jadi kalau saya dengar dari sebuah radio Surabaya itu kan ada ininya, ada bagian hostnya di belakang itu hostnya. Nah, saya dibantu oleh Pak Fakih ini dan teman-teman dan beberapa teman-teman dosen yang tergabung dalam Puskapsi, Pusat Kajian Psikologi dan Pendidikan. Nanti kita akan lebih banyak mengenal tentang Puskapsi dan beberapa hal berkaitan dengan ini. Tetapi sebelum kita bicara tentang Puskapsi, saya persilahkan kepada Pak Mudhar untuk menjelaskan banyak hal tentang ABK dan dalam perspektif Pak Mudhar dan pengalaman-pengalaman beliau. Terima kasih Pak sudah bersedia menjadi narasumber pagi hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan.